Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast Equipping All Generations to Become Christ Ambassador. Hari ini kalian bakal ditemani sama aku, Natali, dan salah satu narasumber kita, Cica, yaitu salah satu guru kum kita juga. Hari ini kita bakal membahas pertanyaan yang udah masuk, karena waktunya yang lumayan terbatas. Oke, jadi langsung aja ya. Kayak mungkin ada yang nanya, apakah jika kita bersyukur sebab kita membandingkan hidup kita, jadi kita bandingin dulu, kita tuh lebih beruntung dari orang lain yang salah. Kayak kita ngejudge nih, kita tuh lebih beruntung daripada ini orang. Itu salah nggak sih? Terus gimana? Oh, ini menarik. Gimana kita bisa bersyukur kalau nggak ada comparisonnya? Iya. Gini, bersyukur itu apa sih sebenarnya? Menurut Natali, bersyukur tuh kayak gimana? Bersyukur. Yang aku pelajari sih, aku taunya dari Matius kan, Matius 5 ya, yang kayak kita harus bersyukur kayak even the smallest things gitu. Kayak aku bersyukur karena sesuatu yang kecil, misalnya hari ini aku bisa bernafas, bisa bangun, itu menurut aku itu something yang aku bisa bersyukur gitu loh. Tapi mungkin karena apa ya, aku sih nggak ada perbandingan sih. Tapi kadang aku gitu Ci, kayak misalnya kayak oh aku bersyukur banget, misalnya nih sekarang kan kita di Melbourne nih, aku bersyukur banget aku bisa kuliah di luar, tapi kayak ada orang-orang yang nggak bisa gitu. Itu kadang ada tendensinya juga sih. Kayak apalagi kalau kita sangat kayak gimana ya, kayak lebih ke arah kayak nggak berkelimpahan juga sih. Maksudnya kayak kadang kan kayak misalnya mungkin kalau kita ada banyak orang Indo tuh yang, kalau orang Indonesia kan kita masih sangat developing gitu. Nah itu kadang aku suka kayak gitu Ci, kayak aku begini gitu. Susah sih kayak kalau misalnya saya kayak aku nggak bisa kayak kadang ya susah banget sih untuk bilang kayak oh aku bersyukur aku kuliah di Melbourne gitu. Tapi kayaknya kalau aku kuliah di Indo aku bakal kayak kok aku nggak kayak dia gitu. Menurutku. Jadi sebenarnya bersyukur itu apa ya? Itu gini, kadang-kadang kan kayak tadi kamu bilang gitu ya, bersyukur, aku bersyukur banget gitu. Bersyukur itu sesuatu tuh yang kita tujukan kepada seseorang loh, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. It's not. Kita menunjukkan gitu rasa, atau kita menunjukkan rasa terima kasih. Iya, gratitude. Ya. Jadi kita menunjukkan rasa terima kasih, kita mengekspresikan rasa terima kasih, bener nggak? Oh iya. Tapi nggak for the sake. Ya kamu jangan karena ini ya. Iya, oke. jangan takut. Gini apa? Ya menunjukkan dan mengekspresikan gitu kan rasa terima kasih kita kepada seseorang kan. Iya. Bukan yang kayak oke, hari ini matahari aku bersyukur. Nah, pasti ada kepada Pasti siapa ada. gitu. Iya. Kepada siapa ya, betul. It's not something that you just saying it kan. Gitu. Jadi kalau ketika kamu bersyukur, it's something pasti ada tujuannya. Kamu bersyukur tuh kepada siapa, gitu. Kecuali ada yang tidak. Oh tapi mungkin kalau aku bisa kasih contoh Ci, mungkin kan kemarin lagi lagi COVID tuh, terus kayak misalnya aku bersyukur aku masih bisa punya pekerjaan, terus yang lain tuh ada yang susah gitu. Kadang aku bersyukurnya kayak gitu sih, tapi bersyukurnya ya memang kepada Tuhan. Nah, berarti kepada Tuhan gitu kan? Iya, kayak makasih, kayak masih bisa dikasih pekerjaan gitu. Karena kan itu it's beyond my control gitu loh sih. Bersyukur juga masih dikasih kesehatan gitu kan, itu sesuatu yang beyond my control gitu. Meskipun bisa prevent, tapi kan tetap aja bukan aku gitu loh yang kayak berbuat supaya aku masih bisa terus sehat. Bisa di prevent, tapi kayak you never know gitu. Iya gitu. Jadi instead of misalnya kayak tadi contoh kamu bersyukur kepada Tuhan, itu apakah karena Tuhan itu tidak melindungi yang lain dan hanya melindungi kamu? Enggak kan? Jadi yang kamu bersyukurin itu kan lebih ke arah providence-nya Tuhan. Iya. Bukan berarti kamu bersyukur Tuhan tuh membuat orang itu sakit gitu. Enggak lah. Ya, jadi maksud aku tuh begini gitu, rasa syukur kita itu fokus on what we have received from God gitu. Dan we say when gini, ketika kamu bekerja, kamu mendapatkan bayaran gitu ya. Terus kamu say thank you gitu. Karena thank you ini sering banget. Karena thank you ini sering banget gini. Thank you ini sering banget kita itu just
jadi kayak gimana ya, kayak formality gitu, kayak kamu pergi ke Woolies gitu ya, di thank you. supermarket gitu, kamu bayar gitu kan, terus kamu say thank you gitu, tapi it's actually a formality karena it's something yang kamu bayar gitu, it's something yang you deserve to have it gitu. Right. Iya sih. Ya kan? Iya. Jadi itu kalau misalnya kayak tadi aku bilang ya, kamu kerja terus kamu dapat gaji, itu namanya bukan, itu namanya reward. Itu gaji kamu gitu, itu upah. It's something that you deserve because you work for it, gitu kan? Ya, thank you itu, it's something apa ya, rasa gratitude itu, something that you cannot do and then kamu tuh mendapat, kamu mendapatkan gitu. Jadi bukan karena kamu comparing to others and then okay, Tuhan bersyukur gitu. Tapi something yang Tuhan, I thank you gitu for your providence today gitu. Ya, what about other people outside gitu yang shit gitu, kamu berdoa untuk kemurahan Tuhan gitu kan. Kamu berdoa untuk kasihnya Tuhan yang kamu terima, itu juga orang lain juga bisa terima juga gitu. Jadi ketika orang yang belum mengenal gitu Tuhan kita gitu, mereka bisa melihat Tuhan juga gitu. Meskipun di dalam suffering mereka itu, mereka juga bisa menemukan Tuhan, dan aku percaya itu. Karena Tuhan itu Tuhan yang memperbolehkan semuanya ini terjadi untuk nama Dia tuh, untuk Dia tuh bisa dinyatakan gitu, untuk Dia bisa dilihat gitu. Contohnya kayak corona gitu, you see how fragile we are as a human gitu kan. Jadi tahu banget kita itu kayak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan itu nggak cuma satu area, it's the whole world gitu kan, seluruh dunia ini ya, yang nggak denial gitu, maksudnya yang melihat corona, yang melihat corona ini, it's serious gitu, it's something yang it's real gitu. Gitu. Dan bersyukur itu kita ke arah sana. Kalau kamu melihat yang tadi kita ngomongin ya, yang masalah unmerciful servant. Nah, unmerciful servant ini kan, what is the problem with him? Gitu. Yang tadi kan aku udah bilang, dia cuma happy off the hook gitu. Tapi dia nggak tahu, dia nggak mau menyalurkan pengampunan yang dia udah terima gitu kan. Nah, the thing is, buat dia itu kayak gimana ya? Maksudnya poin yang aku mau bring up itu, kita tuh sering kali kita itu cuma tahu, oh aku diampuni, tapi kita tuh nggak pernah tahu how, kalau bahasa Indonesianya ini apa, bahasa Indonesianya tuh kayak kasar gitu. Kayak bahasa Inggrisnya tuh udah total depravity gitu. Kita tuh benar-benar gimana ya, kita tuh very 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 wicked, kita tuh very very kayak kita tuh sangat buruk gitu, sangat terpuruk gitu, dan kita itu separah itu, and yet kesalahan kita yang begitu besar gitu, itu tuh Tuhan itu mengampuni gitu. The thing itu, nah, my question is gonna be, how far do you know that you have been forgiven gitu? Kamu tuh tahu nggak sebesar apa pelanggaran kamu gitu? Kamu tahu nggak akibat dari pelanggaran kamu itu sebenarnya apa gitu? Kalau kamu tahu ini, dan kamu tahu gitu kamu diampuni, mulai dari situ. Jadi mulai dari situ, and then you will see, you will not judge other, judge in term yang aku tadi ngomong gitu ya, dia feel superior above other. You will not feel that way gitu, karena kamu sama gitu. Dan buat mereka yang belum bisa melihat itu pun, kamu akan have mercy instead of kamu kayak, untung aku udah selamat gitu. Aku jadi ingat ini loh, apa, doanya orang Farisi, ingat nggak? Oh iya. Sama pengecut kan? Iya. Ada. Aduh, tapi aku lupa inget sih. Pokoknya pengecut cukanya bilang, he say sorry ya. Pokoknya dia lebih ke arah kayak rendah hati banget, tapi kalau orang Farisinya kayak, untung aku nggak kayak dia gitu. Iya gitu. Tapi di situ ini tahu-tahu inget aja gitu. Iya gitu. Jadi back to the topic about grateful gitu ya. Kita itu melihat gitu, grateful kita tuh karena kita menerima sesuatu yang kita itu nggak bisa melakukan apa-apa gitu. And yet we receive it. That's why kita tuh memiliki rasa terima kasih gitu. Dan you have to remember, kita tuh terima kasih kita tujukan kepada siapa gitu. Kalau kamu nggak ada siapa-siapa terus kamu mengucap syukur, then you are acknowledging God gitu in your life gitu. Karena pada dasarnya semua orang tuh sudah tahu kalau Tuhan tuh ada, Roma 1. Dan Tuhan bisa menunjukkan semuanya itu gitu. Jadi mungkin balik lagi tadi ke pertanyaannya kayak, jadi menurut Cici, ya, kayak mungkin Cici bisa kasih tahu kita kayak apakah itu salah gitu loh kalau kita bersyukurnya kayak kita membanding, apa karena gimana, kayak kita salah nggak sih kalau kita bandingin kita gitu, atau kayak seharusnya kita lebih ke arah kita tahu gitu ya,
apa yang kita bersyukurin gitu. Nah, yang tadi kayak gimana? Kayak aku rada bingung pertanyaan kamu. Jadi Tadi misalnya, kayak kalau kita bandingin hidup kita kayak tadi gitu kan, iya. soalnya ada aja sih yang ngebandingin gitu kan, itu salah nggak? Mungkin mereka lebih ke arah, mungkin yang aku dapat dari pertanyaan ini ya, kayak apakah aku salah aku bandingin orang juga gitu loh. Kayak another thing from bersyukur, dia juga ngebandingin dia dengan orang gitu loh. Or is it something yang inevitable? Aku cuma aku this is based on my own experience gitu. So you can counter it gitu. Tapi aku merasa when you comparing to others itu it will become toxic in your life gitu. Jadi it's good gitu. Kamu ada kayak kompetisi gitu. Kiasuh. Ya, kompetisi pun tuh ada kompetisi yang sehat dan ada kompetisi yang tidak sehat gitu kan. Ada yang toxic, ya betul. Tapi kalau dalam hal bersyukur, I don't think you grateful because you comparing to others gitu. I don't think it's the essence of gratitude gitu. Jadi jatuhnya malah bukan gratitude ya. Jadi jatuhnya kayak ngejudge lagi balik gitu ya, Ci. Enggak. I don't think it's about judgment. It's more about kayak yang servant itu. Jadi kayak kamu gue udah kayak I'm off the hook gitu. So ya udah yang ya udah aja gitu. I don't know. Jadi kayak gimana ya? Ya, aku merasa the essence of gratitude yang tadi aku bilang itu ketika kamu tuh mengetahui hal-hal yang kamu tuh sebenarnya nggak layak gitu dan kamu tuh terima by grace gitu sih. Jadi I don't see any, maksudnya in the essence of gratitude itu there is no comparison gitu. Karena gratitude-nya probably there is gitu. Tapi kamu bersyukurnya itu the reason of you being grateful itu karena kamu menerima itu, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain. Karena kita udah menerima dulu aja gitu. Bukan karena kamu menerima dan orang lain tidak menerima, bukan gitu. Tapi you are grateful because you receive even though you don't deserve it gitu. Gitu. Dan karena itu kita bersyukur gitu, karena kita tahu siapa Tuhan Allah kita. Jadi kita dari situ bisa kenal kayak karakter Tuhan gitu kan. Dan kita bisa kenal kayak siapa kita gitu. Iya, gitu nah. Jadi kalau comparison itu nggak bisa jadi the reason gitu. Mungkin ada gitu ya kalau digabung-gabungin. Cuma menurutku the main reason why you should be grateful is because you have given something that you cannot do, you cannot work for it gitu. You just can't gitu. Kalau kamu kerja dapat duit kan something kamu work for it kan. But it's something especially we talk about salvation, it's something that we cannot work to have it. Gitu Nat. Jawab sih, menjawab. That's good. Oke, Cici ada tambahan atau do you have any anything to add buat yang nanya juga? Dua nanya ini mirip-mirip. Iya. Anything to add? Nah, aku nggak tahu backgroundnya yang tanya ya. Iya, aku juga nggak tahu sih. Iya, gitu. Tapi it's okay. Maksudnya thank you for asking gitu. Karena aku semalam, jadi ini kita recording hari Sabtu. Jadi semalam kita baru cool. We had a very kental discussion. How to say that? Heavy discussion. Yeah. Tapi I'm still grateful with questions karena question itu yang membantu siap kita untuk belajar gitu, siap kita untuk dig in more deeper gitu, dan kita akan it will be widen our perspective, especially about the truth, especially dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, especially dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu yang paling penting gitu dalam kehidupan Kristen kita, kekristenan kita. Iya. Terus mungkin apa lagi ya? Aku sih kalau misalnya aku boleh nambah sih, sebenarnya kayak aku suka kalau pertanyaan-pertanyaan gini. Kadang aku orangnya yang kayak aku percaya ini kayak gini, terus kan kayak ada beberapa orang yang bisa cepat mengerti dan beberapa orang kan nggak bisa ngerti gitu, nggak bisa ngerti dengan, maksudnya kita bisa, orang tuh bisa ada yang pemikirannya lebih kayak this is what it is, atau ada yang kayak mikirnya kemana-mana gitu loh sih. Karena kalau mikir kemana-mana kan orang kayak rely on their own understanding, karena aku juga kadang suka kayak gitu. Kayak misalnya kayak
baca apa gitu, jadi mikir apa kayak gini doang gitu kan. Kalau ada pertanyaan yang lain kan kayak oh it's something yang I didn't think gitu loh. Jadi lebih kayak kita semua jadi lebih ngerti lebih banyak, dan kayak menurut aku itu yang bikin aku kayak jadi grow closer juga gitu loh. Kayak aku jadi bisa sering baca kitab atau kayak bisa lebih kayak mengenal teman gue juga, apalagi kalau ada fellowship gitu. Iya. Gitu. So question is healthy kok. Question is healthy. Oke. Mungkin sebelum kita mau tutup, Ci ada favorite question juga nih. What is your favorite Bible verse? Kalau banyak pilih satu. Iya, Or maybe yang your own current situation. Favorite itu seringkali in my own case gitu. Aku seringkali tergantung dengan situasi kehidupan aku gitu. Iya, tergantung. Tapi kalau Bible banyak banget. Banyak banget, dan aku yang kalau misalnya boleh aku pilih something yang yang aku pasti hold on in every situation gitu. Dari 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 coba Ci apa Ci? Aku suka bahasa Inggrisnya nggak apa ya? Nggak apa-apa. Aku bukan berarti benci Indonesia. Kita bilingual. Ya, oke, aku bacain ya. The world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ya gitu. Kenapa aku pilih ini? Karena aku merasa dunia ini tuh semakin hari semakin either bring us down or bring us up, dan membuat fokus kita tuh ke dunia ini gitu. Dan aku sering banget tempted to abandon gitu the will of God for me gitu. Dan itu yang aku selalu ingat gitu, the world itu passing away gitu. Kalau kita tahu dunia ini tuh akan berlalu gitu, it's showing it's a temporary things gitu. It's sesuatu yang benar-benar cuma sementara gitu. Would you invest on something that is only temporary? That's the question. And the will of God itu apa gitu, untuk kita memiliki hidup yang kekal loh gitu. Jangan, don't let me preach again. so Okay. that will be my Makasih favorite. Cici That's atas okay. makasih Cici udah mau menjawab dan juga sharing a bit of you. Jadi kalian kalau ada yang mau ikut kom, nanti ketemu dia 100A, 100B, 200 ketemu Cica gitu. Boleh testimoni kamu? Oh, testimoni kom, tapi aku belajar banyak sih di kom. Aku seneng kom. Kayak aku kalau di kom aku sering banget kayak aku siapa tahu kan ntar terekrut gitu ya dari hostnya Cultivated Podcast gitu ya. Jadi kalau buat Natalie, kom itu favorit komnya Natalie. Oh, no. Apa ya? Aku paling suka OT sih, karena aku suka history dan aku suka OT ya. Aku udah bilang juga aku suka OT. OT itu Old Testament. Tapi aku paling suka kom 200 sih, karena kom 200 paling kayak apa ya? Tapi kurang sih Ci. Kurang apa? Kurang banyak. Ini pesan untuk guru-guru kom. Kurang banyak kok Cici. Kita tertarik kok itu. Oke, jadi itu advertisement buat kom. Makasih buat Cica hari ini udah join kita. Semoga yang nanya pertanyaan ini juga terberkati, makin mengerti, dan kalian gak cuma ngerti doang, kalian juga siapa tahu ada orang-orang lain yang kayak tadi punya pertanyaan yang sama, so you guys can share it to others gitu. Jadi buat kalian pendengar Cultivate Podcast sekarang yang merasa terberkati, bisa share podcast ini di kita punya podcast ini, kita upload di IG, di Instagram, di Spotify, di YouTube. Jadi kalian bisa share so others people can know and understand, dan mungkin bisa bikin mereka lebih closer to God juga. Oke deh. Thank you semuanya hari ini yang udah mau mendengarkan kita. See you in the next podcast. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.